Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis kelompok kami mengenai cara mengendalikan komunikasi, di mana ini merupakan langkah kami untuk meyakinkan sponsor bahwa teknik mengendalikan komunikasi serta alur komunikasi yang kami sediakan sudah sesuai dengan kebutuhan dari sponsor. Yang pertama, kami akan membahas tentang dokumen input, di mana dokumen input ini merupakan dokumen-dokumen yang kami pelajari dan gunakan untuk memastikan bahwa informasi dan alur informasi yang tersedia itu sudah sesuai dengan kebutuhan dari proyek. Yang dokumen input pertama yang kami gunakan adalah Project Management Plan. Ini merupakan dokumen yang berisi tentang perencanaan-perencanaan yang tersedia selama proyek ini akan berjalan, di mana perencanaan-perencanaan ini akan digunakan sebagai dasar untuk kami menyusun sebuah teknik pengendalian komunikasi. Selanjutnya ada project dokumen yang merupakan laporan terkait kegiatan riwayat yang telah dilakukan selama proyek. Jadi ini merupakan dokumen yang diupdate selama kegiatan proyek berlangsung, dan ini nanti kan kami gunakan untuk mengevaluasi apakah alur komunikasi dan kinerja komunikasi yang disediakan itu sudah sesuai dan optimal pada proyek. Selanjutnya ada work performance data. Ini kurang lebih mirip dengan project dokumen, tapi di sini lebih berfokus pada data. Nah, dari sini kami lebih berfokus pada work performance data untuk mendapatkan data dari tipe dan kuantitas komunikasi yang dilakukan. Dari data tersebut ini akan kami lakukan evaluasi bersama project dokumen untuk menentukan evaluasi terhadap alur komunikasi terselama proyek. Selanjutnya ada enterprise environmental factor, di mana ini merupakan dokumen yang berisi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi melalui perusahaan itu sendiri. Contohnya adalah dengan budaya organisasi, media komunikasi yang tersedia oleh perusahaan, serta kondisi geografis perusahaan. Nanti ini akan digunakan sebagai pertimbangan kami untuk melakukan pengendalian komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan proyek. Dan yang terakhir, untuk dokumen input ada organizational process chart, proses aset. Itu merupakan aset perusahaan yang mempengaruhi komunikasi. Beberapa aset ini dapat seperti kebijakan perusahaan, prosedur standar, dan riwayat-riwayat proyek yang pernah dilakukan sebelumnya. Ini juga digunakan sama seperti enterprise environmental factor, yaitu untuk melakukan pertimbangan pengendalian komunikasi yang sesuai. Maka setelah kami menganalisa dan membuat hasil evaluasi berdasarkan dokumen input, maka kita dapat menggunakan masukan ini dalam tools and teknik dari pengendalian komunikasi. Oke, selanjutnya saya Muhammad Novel Rashid sebagai tim proyek. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua cara mengendalikan komunikasi dalam sebuah proyek, yaitu PMIS atau Project Management Information System dan Data Representation. Pertama adalah PMIS. Jadi PMS atau Project Management Information System adalah mereka menyediakan seperangkat alat standar untuk manajer proyek untuk menangkap, menyimpan, dan mendistribusikan informasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal. Nah, dengan informasi yang mereka butuhkan sesuai dengan rencana komunikasi yang sudah disepakati sebelumnya. Informasi yang terkandung di dalam sistem dipantau untuk menilai validitas dan efektivitasnya, sehingga dengan ini kita bisa mengerjakan alur informasi dengan baik dan memastikan bahwa pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah stakeholder dalam proyek sewa komputer, mereka mendapat semua informasi-informasi yang perlu mereka dapat dan perlu mereka ketahui. Selanjutnya tentang data representation. Jadi teknik representasi data atau data representation ini dapat digunakan termasuk tetapi tidak terbatas pada matriks penilaian keterlibatan pemangku kepentingan yang dapat memberikan informasi tentang efektivitas kegiatan komunikasi. Hal ini dicapai dengan meninjau perubahan antara keterlibatan yang diinginkan dan saat ini dan menyesuaikan komunikasi yang diperlukan. Nah, sehingga dengan menggunakan representation ini kita bisa mengatur juga alur informasi yang kita butuhkan dan yang akan kita lakukan dalam proyek sewa komputer, sehingga hasil yang kita dapatkan bisa lebih optimal dan maksimal lagi. Perkenalkan, nama saya Nafkha Fadila Mukholada, NRP 0521184.000-7002. Di sini saya akan menjelaskan tentang interpersonal and team skills. Interpersonal ini dapat digunakan untuk proses yang include tetapi tidak terbatas pada pengamatan atau percakapan diskusi dan dialog dengan tim proyek, dan membantu menentukan cara yang paling tepat untuk memperbarui dan mengomunikasikan kinerja proyek, dan juga untuk menanggapi permintaan dari para pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi. Pengamatan dan konversi memungkinkan manajer proyek untuk mengidentifikasi masalah konflik antar orang ataupun masalah kinerja individu. Selanjutnya ada jenis-jenis interpersonal. Jenis-jenis interpersonal yang pertama yaitu ada listening.
Dan yang kedua, conflict management, conflict resolution, communication, creative thinking, diplomacy, leadership, editing, motivation, persist, negotiating, problem solving, responsibility, networking, respect, empathy, collaboration, team building, providing feedback, dan yang terakhir ada persuading. Kemudian manfaat interpersonal. Seperti telah yang dijelaskan sebelumnya, manfaat interpersonal itu untuk meningkatkan kesuksesan hidup seseorang. Adapun manfaat interpersonal di antaranya yaitu meningkatkan hubungan individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Yang kedua ada meningkatkan karir dalam perusahaan. Yang ketiga ada meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan masalah kelompok atau masyarakat. Kemudian ada tips meningkatkan interpersonal and team skills. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan interpersonal, namun yang harus dilakukan hal ini dengan tulus dan konsisten supaya dapat memberikan hal yang bagus. Tips yang pertama ada tersenyum. Tersenyumlah karena tersenyum memberi efek positif pada lingkungan. Bangun sikap ceria dan positif dengan senyum. Yang kedua ada apresiasi. Apresiasi di sini berilah apresiasi pada setiap orang yang membantu kita, meskipun itu hanya bantuan kecil, seperti meminjamkan pulpen atau meminjamkan yang lainnya. Apresiasi yang diberikan itu akan membuat orang tersebut merasa dihargai. Yang ketiga ada simpati. Berikan simpati kepada orang lain, terutama saat mereka dalam keadaan sulit maupun sakit pada anggota keluarga mereka yang meninggal. Hal ini akan membuat orang tersebut merasa akan diperhatikan oleh Anda. Dan yang keempat, jadilah penyemangat, jangan jadi pengeluh. Jadilah penyemangat untuk teman-teman kita dan buatlah mereka menjadi positif dengan memberikan motivasi pada mereka. Jangan jadi pengeluh karena keluhan itu baik secara langsung maupun tidak akan memberikan dampak negatif pada pikiran rekan kita. Yang kelima ada tengahi konflik. Jadilah penengah dalam masalah yang ada di sekitar kita. Pelajari bagaimana cara menjadi mediator dengan baik dan posisikan diri kita sebagai penengah dan pemimpin bagi kelompok kita. Yang keenam, jadilah pendengar. Buatlah orang yang di sekitar kita menjadi nyaman dengan kita dengan cara menjadi pendengar yang baik. Dengarkanlah keluhan mereka dan dengan penuh perhatian dan berikanlah feedback positif pada mereka. Tunjukkan bahwa kita juga peduli dengan permasalahan mereka. Yang terakhir ada tingkatkan komunikasi. Jadilah motivasi dan pembicara yang baik. Tingkatkan kemampuan kita dalam menyampaikan masalah dan solusi. Setelah melakukan analisis terhadap dokumen input serta tools and teknik yang tersedia dan dapat kami gunakan, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan teknik-teknik dan dokumen input yang sudah tersedia, kami dapat melakukan analisis untuk memastikan bahwa komunikasi dapat dikendalikan dengan baik, alur komunikasi dapat tersedia, serta kami juga memastikan bahwa setiap stakeholder mendapatkan informasi berdasarkan komunikasi yang baik secara optimal. Sekian hasil analisis kami mengenai mengendalikan komunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.